sapaan dari Yai Hanan. Saya dipanggil dengan awalan Gus dan banyak itu di kolom komentar juga. Namun saya mau memanfaatkan sapaan dari Kiai Hanan itu, bahwa saya itu dan keluarga saya itu tidak pernah dikenal atau disebut dengan panggilan Gus begitu. Nah, saya mau meminjam penjelasan dari Mbah Nun mengenai itu. Silakan disimak. Saya tidak pernah dipanggil Gus sampai hari ini. Nah, untuk soal Gus ini sekarang sudah menjadi ikon di mana-mana, tapi tidak pernah difahami sejarahnya. Jangankan dipanggil Gus, saya tuh bisa dipanggil Koko. Kalau saya ke mall pakai celana pendek, kaosan, pakai tas genggam, nah itu jadi Koko ya. Pakai peci dikit, pakai sarung. Padahal di Madura tuh ya biasa aja, pakai peci, sarung gitu. Itu kan khas tradisi toh, tradisi NU ya begitu. Panggil Gus gitu. Atau Lora, Bintara. Kalau saya bisa tuh jadi macak-macak Habib, wong cuma maca aja. Pakai kostum-kostum badut-badut ala Tarim Yaman itu, wais langsung jadi dipanggil Habib, Habib. Alhamdulillah semoga sudah tersalurkan walau hanya 2 kitab dari Mumun Mumun Ajmudin. Terima kasih. 2 kitab, 1 kitab, alhamdulillah. Karena kita tidak pernah tahu dari lisan yang mana doa itu terkabulkan. Atau dalam konteks program wakaf kitab ini dari kitab yang mana hidayah-hidayah untuk masyarakat tertentu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Malaysia ada Tuan dari Aizuddin Aziz. Belum ada. Saya cek ongkir ke Malaysia itu mahal ternyata. Termasuk ada gagasan dari teman-teman ya di kolom komentar untuk mengirimkan ke Nakwib Alatas. Itu juga saya cek ongkirnya mahal ya. Dari Siti Maftuhah, alhamdulillah sudah ikut berpartisipasi walau cuma 2 kitab, alhamdulillah. Untuk yang juga sudah ikut, semoga pahala mengalir untuk Anda, dan semoga yang belum ikut juga tertarik untuk ikut. Mari sukseskan infak kitab untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Mari teman-teman yang mau ikut program wakaf kitab bersama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani untuk Kiai Ki Nusantara, silakan cek di kolom deskripsi informasi dan nomor rekening untuk program wakaf kitab ada di kolom deskripsi, dan saya sediakan juga dokumen FAQ, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berulang serta informasi-informasi lain terkait program wakaf kitab ini. Kemarin itu di hari apa ya yang saya upload laporan dana wakaf week 4 itu. Itu setelah saya upload video itu banyak yang ikut program kitab wakaf. Dari Samsud Duha, alhamdulillah kitab Kiai Jimat sudah sampai di pondok saya, PP Tahfiz Nurul Quran Gerobokan Jateng. Terima kasih ya Imat, sehat selalu ya Imat. Dari Dion Lanang, saya udah berpartisipasi 16 kitab, bingung mau ngirim kemana lagi, masih nyari-nyari kiai yang sering bahas nasab di medsos. Alhamdulillah sudah 16 kitab ya. Terima kasih atas partisipasinya Mas Dion Lanang. Bisa dikirimkan misalnya ya sekedar memberi gagasan, bisa dikirimkan ke pengurus-pengurus PBNU atau PCNU atau pengurus-pengurus Muhammadiyah di PW-PW atau PC-PC Muhammadiyah gitu. Masih banyak yang belum kita sentuh kok, baru 990 kitab yang kita distribusikan dari 40.000 pesantren di Indonesia. Kalau kita menggunakan data pesantrennya. Salah satu yang belum kami kirimkan, seingat saya adalah Kiai Haji Toha Amnan PWNU Bali, yang beliau juga vokal mengkritisi Habib itu. Itu bisa juga dikirimkan. Bisa, maksudnya bisa teman-teman bisa transfer untuk wakaf kitab ditujukan kepada beliau, itu juga bisa. Dan sekaligus di video ini saya mau menyapa balik Kiai Hanan Madura yang menyapa saya melalui video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait konten saya beberapa hari yang lalu. Ternyata agak ramai juga. Salah satunya dikomentari oleh seorang YouTuber, Gus Zulkarnain, Gus Ganteng. Saya belum pernah bertemu dengan beliau. Ya, salam kenal Gus. Saya ucapkan terima kasih telah menyapa silaturahim, walaupun mungkin ada beberapa yang perbedaan, misalkan. Engki Mbah Yai Hanan kula matur-jukan salam kenal Mbah kula dari Sendang juga. Ki semoga suatu saat bisa silaturahmi bertemu dalam konteks yang menggembirakan, bisa saling bermanfaat dan mengoptimalkan potensi satu sama lainnya. Dan di situ saya juga sekaligus mau memanfaatkan sapaan dari Yai Hanan. Saya dipanggil dengan awalan Gus, dan banyak itu di kolom komentar juga menyebut saya Gus begitu ya. Ya, saya memahami mengapa sebutan itu bisa muncul, karena utamanya untuk memberikan buffer aman di dalam penyapaan kan gitu. Jadi diambil yang sekiranya terbaik menurut teman-teman begitu kan. Namun saya mau memanfaatkan sapaan dari Kiai Hanan itu, bahwa saya itu dan keluarga saya itu tidak pernah dikenal atau disebut dengan panggilan Gus begitu. Nah, saya mau meminjam penjelasan dari Mbah Nun mengenai itu. Silakan disimak. Nah, sampean tak kandhani timbane bingung nyeluk Pak Gus Dur. Aku ya diceluk Pak Cak Nun barang gitu. Tapi juntrungnya itu begini. Jadi Gus itu panggilan kultural. Jadi kalau di keraton itu, kalau sampean dulu di Jogja, dari merantau ke Jogja, semua orang yang jualan di pinggir jalan atau di kampung kan manggilnya Den. Jadi kalau urusannya itu aristokrasi keraton, manggilnya Den, dari kata Raden. Kalau aristokrasinya itu pesantren, Pak Yai kan dihormati sebagaimana raja, maka panggilannya Gus, dari bagus. Jadi anak kiai lahir cepret itu wis langsung Gus, itu aslinya. Lah saya, bapak saya bukan kiai, bapak saya petani, duwe kebo, sapi, wedhus, jaran, bedes, sapi turute, maka saya dipanggil Gus. Saya tidak pernah dipanggil Gus sampai hari ini. Nah, untuk soal Gus ini sekarang sudah menjadi ikon di mana-mana, tapi tidak pernah difahami sejarahnya. Aslinya di pesantren, Gus itu anak kiai. Nanti dia dididik nyantri kepada bapaknya, mbahnya sendiri. Begitu dia bisa kitab kuning, kemudian bisa mulai mulang ngaji setelah Isya, dia mulai bukan Gus lagi. Kalau begitu bisa ngajar ngaji disebut Yai, bukan Kiai, Yai. Jadi buyutnya Mbak Alisa itu disebut Mbah Yai Hasyim Asy'ari, itu Mbah Kiai. Kiai itu dari Jawa Tengah, karena orang Jawa Tengah itu semua dikasih Ki. Orang yang dihormati disebut Ki Hajar Dewantoro. Siapa lagi? Ki Bot, Ki Anom Suroto. Ya, sapi turute ya. Oke. Nah, begitu ada seorang yai datang dari Jawa Timur mengajar di Jawa Tengah, dia disebut Kaiki Sopo. Oh, Kaiki Yai. Akhirnya jadi Kiai. Nah, karena Jawa Tengah dulu adalah punya Jogja, Jogja adalah ibu kota Republik Indonesia, maka mainstream bahasa berasal dari sini dulu sebelum Betawi. Maka kata Kiai lahirnya dari sini dulu. Itu karanganku. Nek kamu tidak percaya diteliti. Lah kamu tidak mau neliti, kalau saya ngomong marah. Makanya teliti toh. Kan gitu ya. Kiai itu lahirnya Kiai kalau di Jogja adalah seseorang disebut Ki Hajar Dewantoro tadi. Terus ada Yai datang disebut Kiai. Nah, Kiai yang di Jawa Timur lain, bukan sama dengan Jawa Tengah. Di sana itu Jombang terutama itu separuh santri kiai, separuh maling gendut.
Jadi antara anak kiai sing kurang ajar ya akeh ya Mbak Lisa. Sing dadi anak kiai sing dadi preman ya oke. Nah, tapi rakyat kan tetap menghormati anak kiai. Betul enggak? Suatu hari ono kendurenan sunatan mantenan dilalah anak Pak Kiai sing ora nyantri, yaitu sing gento preman kuwi mau liwat langsung dijaluk ndongani. Ngono ceritane. Padahal dia ora iso ndonga. Akhirnya dia dikongkon kiai. Ngono. Kiai itu. Terus yang sebelahnya kiai. Kiai semua melemparkan ke sebelahnya kiai. Akhirnya sing terakhir terpaksa berdoa. Orang menyebut oh sing donga kuwi kiai. Ngono ceritane. Itu karangan kedua. Oke. Lah kuwi ngopo ngelundasmu ya ta? Nah, kalau di Madura itu, kalau di zaman dahulu, saya sedikit bercerita ya. Di zaman dahulu itu di tiap rumah itu ada langgar. Jadi bukan musola ya, kalau istilahnya langgar. Nah, mbah saya itu punya langgar. Ya, bisa dikatakan pada zamannya itu besar lah, agak besar kalau sekarang ya. Kalau mungkin kalau zaman sekarang ya bisa dikatakan ya sedengan lah, enggak besar gitu. Tempat di mana orang-orang masyarakat itu belajar, ngaji, sholat, dan lain sebagainya. Di tiap menjelang maghrib sampai isya dan setelah isya. Setelah isya itu masyarakat di rumah mbah saya itu ya apa ya, main karambol, main remi, main sanggong, ada yang main bola begitu. Karena dulu zaman dahulu itu belum ada listrik kan. Jadi di rumah mbah saya itu jadi epicentrum pertemuan-pertemuan, katakan saja ya, interaksi sosial dari masyarakat sekitar. Ya bikin kopi-kopi sendiri gitu. Jadi open kitchen lah dulu itu. Jadi yang mau bikin kopi silakan bikin kopi, yang mau makan silakan makan gitu. Ya nggak bayar ya. Monggo masyarakat yang mau makan bikin kopi-kopi. Ada yang nonton TV gitu. Dulu apa itu American Ninja gitu. Jam 9 malam itu masih ada berita apa ya? Berita seputar Indonesia apa gimana apa ya? Berita apa gitu, jam 9 tuh. Ya begitu aja. Ya mbak saya petani lah. Pemilik sawah, petani. Jadi ya begitu ya. Jadi ya monggo saya juga ada kibin itu ya di kolom komentar itu udah lama sih. Ih, kamu ngaku-ngaku Gus. Saya enggak pernah ngaku-ngaku Gus, orang yang manggil. Dan itu pun kalau dibutuh saya menilai situasinya bisa, sempat, mungkin bagus. Saya selalu mengklarifikasi bahwa saya bukan Gus dalam definisi yang pada umumnya. Ke Gus Aziz juga saya bilang, kan Gus Aziz manggil saya Gus gitu. Saya bilang pada suatu kesempatan, saya klarifikasi saya bukan Gus dalam definisi yang beredar sekarang. Sebagai seorang anak kiai yang memiliki pesantren dipanggil Gus begitu kan definisinya. Nah, saya bilang saya bukan gitu. Ke beberapa kiai di grup WA itu juga saya ketika pertama kali di-invite itu saya langsung memperkenalkan diri dan mengklarifikasi saya bukan Gus gitu. Jadi monggo teman-teman, ya meskipun ada beberapa kiai dan Gus yang manggil tetap apa namanya berteguh hati, nggak apa-apa saya panggil jenengan Gus gitu. Gus itu artinya orang ganteng kalau kata Gus Aziz. Ya monggo, pokoknya saya sudah mengklarifikasi. Kalau teman-teman kampus atau teman-teman apa kenal jalanan itu manggil Gus terus, ya saya jelasin ya saya bukan gitu. Kalau manggil Gus ya wis anggap aja Gus Buster lah. Kayak Gus Buster. Dan klarifikasi saya tentang panggilan Gus itu tidak apa ya, tidak di dalam konteks untuk menyinggung pihak-pihak lain ya. Itu silakan aja, ada misalnya Gus Nur misalnya atau Gus Miftah Taim jadi panggilan Gus gitu. Ya silakan aja, itu kan pilihan-pilihan mereka. Atau Gus-Gus yang lain misalnya yang apa namanya ya, yang kira-kira menyematkan kata Gus di depan namanya begitu ya. Ya saya sih ya silakan aja, saya sih masa bodoh ya gitu. Terserah gitu.
Saya juga tidak punya kepentingan untuk dipanggil Gus atau dipanggil dengan sebutan sesuatu yang kira-kira secara sosial itu akan memberikan perbedaan atau sebuah benefit sosial tertentu gitu. Karena saya sendiri pribadi tidak memiliki kepentingan untuk atau tekanan khusus, tendensi atau aksentuasi ya, supaya dipercayai orang, supaya diikuti orang, supaya ini ya, saya tidak memiliki seperti itu. Nah, ini bisa tentang panggilan Gus, Kiai, Lora, Bintara itu. Ya bisa kita bahas panjang ya. Kita bisa bedah itu secara psikologis, sosiologis, antropologis gitu. Jangankan dipanggil Gus, saya tuh bisa dipanggil Koko. Kalau saya ke mall pakai celana pendek, kaosan, pakai tas genggam, nah itu jadi Koko ya. Pakai peci dikit, pakai sarung. Padahal di Madura tuh ya biasa aja, pakai peci, sarung gitu. Itu kan khas tradisi toh, tradisi NU ya begitu. Panggil Gus gitu. Atau Lora, Bintara. Kalau saya bisa tuh jadi macak-macak Habib, wong cuma maca aja. Pakai kostum-kostum badut-badut ala Tarim Yaman itu, wais langsung jadi dipanggil Habib, Habib. Dan satu yang mau saya klarifikasi juga, kemarin itu ada salah satu penerima wakaf kitab ya dari PWILS Kediri Raya yang mungkin secara tidak sengaja karena ketidakpahaman beliau nampaknya mengucapkan bahwa terima kasih amanah kitab dari PWILS Pusat begitu kan. Saya klarifikasi bahwa program wakaf kitab ini bukan program dari PWILS dan tidak ada kaitannya dengan PWILS. Ini murni Kiai Mat dan saya. Ya selain ke PWLS kan kita kirimkan ke MUI, kita kirimkan pengurus PWNU ada yang kita kirimkan, pengurus PCNU ada yang kami kirimkan, pengurus PBNU ya kami kirimkan gitu. Wahabi aja kami kirimkan gitu kan. Tapi klarifikasi ini mohon tidak dimaknai bahwa apa namanya ya, semacam ada sentimen negatif atau alergi sosial kepada PWILS atau hal-hal yang tidak enak lainnya. Enggak begitu. Saya hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya begitu.